pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nanti. Hai anak-anak, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan Miss Hana. Hari ini anak-anak kita akan belajar ya. Selamat pagi anak-anak semua. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini bagaimana kabar dan keadaan anak-anak semua? Semoga semua kita dalam keadaan sehat, berbahagia serta semangat. Itulah yang kita harapkan terutama pada saat ini ya. Meskipun keadaan saat ini kita masih dalam pembelajaran daring, namun kita harapkan kesehatan dan semangat itulah yang kita harapkan dalam hidup kita kepada Tuhan. Anak-anak, pada hari ini sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, terima kasih atas segala pertolongan dan cinta kasih-Mu kepada kami, sehingga pada hari ini Tuhan kami masih beroleh napas kehidupan yang daripada Engkau. Tuhan, kami hendak belajar, lindungilah kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Materi kita pada hari ini adalah anak-anak tema 5, cuaca, subtema 2, perubahan cuaca, pembelajaran keempat. Nah, anak-anak, marilah kita simak teks berikut. Cuaca begitu mendung, angin bertiup cukup kencang, udara terasa lebih dingin. Edo dan teman-teman memakai jaket saat berjalan ke sekolah. Mereka membawa payung, siap sedia jika nanti hujan turun. Mereka juga membawa artikel tentang pengaruh perubahan cuaca bagi kehidupan manusia. Saat tiba di sekolah, mereka menunjukkan artikel masing-masing. Perhatikanlah percakapan Edo dan teman-temannya. Ini artikel pertama yang kami temukan kemarin. Artikel ini bercerita tentang pengaruh cuaca bagi kesehatan. Apakah isi artikel berita yang kalian dapatkan? Artikel kedua tentang banyaknya pasien di rumah sakit akibat perubahan cuaca. Apakah ada kata khusus atau istilah khusus dari artikel berita kalian itu? Kami akan berdiskusi dulu untuk menemukannya. Setelah itu, ceritakan kepada kami istilah atau kata khusus yang kalian temukan ya. Nah, ini adalah artikel yang pertama dengan judul pengaruh cuaca terhadap kesehatan dan perilaku. Jakarta, CNN Indonesia, kondisi cuaca ternyata memiliki pengaruh besar terhadap manusia. Pengaruhnya adalah sebagai berikut. 1. Udara sejuk dapat membuat tidur menjadi nyenyak. Udara yang sejuk tidak terasa panas. Angin berhembus dengan lembut. Kita pun dapat tidur dengan nyenyak. Kebalikannya, udara yang panas membuat kita berkeringat. Tidur pun tidak nyaman. Nomor 2, hujan dapat membuat alergi kian parah. Banyak orang yang pilek karena alergi, salah satunya karena cuaca dingin. Saat cuaca hujan, udara menjadi dingin, alergi pun dapat bertambah parah. Yang ketiga, hari yang cerah sangat meningkatkan suasana hati. Saat cuaca cerah, langit terlihat biru, kicauan burung-burung pun terdengar. Suasana ini dapat membuat hati bahagia sepanjang hari. Nah, itu adalah artikel yang pertama. Artikel yang kedua dengan judul perubahan cuaca penyebab kenaikan jumlah pasien. Republika.co.id. Kediri, Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri berbicara tentang dampak perubahan cuaca. Di Kediri terjadi perubahan cuaca yang tidak menentu. Cuaca panas dan dingin berganti dengan cepat. Daya tahan tubuh menjadi terganggu. Akibatnya orang mudah terserang penyakit. Hal ini menyebabkan kunjungan pasien ke rumah sakit meningkat.
dari 400 sampai 500 orang per hari menjadi 600 sampai 700 orang per hari. Ada dua penyakit yang sering dikeluhkan pasien saat perubahan cuaca itu. Penyakit itu adalah infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan diare. Penyakit tersebut sebenarnya dapat dicegah. Caranya dengan banyak makan sayur, buah-buahan, dan minum air putih. Selain itu dianjurkan agar warga banyak berolahraga. Itu adalah isi artikel yang kedua. Edo, Benny, dan Udin telah selesai membaca kedua artikel berita tentang perubahan cuaca. Mereka berdiskusi lalu menemukan kata atau istilah khusus dari kedua artikel tersebut. Nah, ini si Udin. Menurut saya, istilah khusus dalam artikel 1 adalah cuaca hujan. Bagaimana menurutmu, Edo dan Benny? Lalu Benny menjawab, "Ya Udin, saya setuju. Sekarang kita cari di artikel kedua. Menurut saya adalah perubahan cuaca tidak menentu." Nah, lalu datanglah si Edo. Tidak hanya itu, masih ada kata atau istilah khusus yang terdapat pada artikel 1 dan 2. Nah, coba lihat pada gambarnya. Marilah kita baca teksnya. Tak terasa waktu istirahat pun tiba. Udin dan teman-teman hendak bermain di halaman sekolah. Namun hujan turun rintik-rintik. Mereka lalu kembali ke dalam kelas agar nanti tidak kehujanan. Mereka duduk di lantai dan berdiskusi kegiatan apa yang cocok dimainkan di dalam kelas. Udin dan teman-teman memilih beristirahat di kelas saat cuaca hujan. Udin dan teman-teman bersama-sama mendorong meja dan kursi ke pinggir bersisian dengan dinding. Kini mereka dapat beristirahat dan bermain di ruang kelas yang lebih lapang. Waktu istirahat telah usai, saatnya merapikan kembali mainan yang telah digunakan Udin dan teman-teman. Membersihkan bekas kapur permainan tapak gunung, merapikan tali, buku, dan kelereng. Meja dan kursi ditarik kembali ke posisi semula. Kelas pun kembali rapi dan bersih. Nah, ini adalah contoh permainan yang dimainkan oleh Udin bersama teman-teman saat cuaca hujan. Nah, anak-anak juga kalau contohnya cuaca sedang hujan, kamu boleh melakukan permainan yang dilakukan oleh Udin dan teman-teman. Jangan sampai karena hujan kamu memaksakan diri untuk melakukan satu permainan saat hujan. Cari permainan yang bisa dilakukan saat hujan tanpa mengganggu kesehatan. Oke? Dayu melihat ke langit. Cuaca hujan berangsur-angsur menghilang, berganti dengan cuaca berawan. Sesekali angin bertiup agak kencang. Udara terasa sejuk saat cuaca berawan. Ini waktu yang tepat untuk beraktivitas di luar ruangan. Dayu mengajak teman-teman berkumpul di halaman. Nah, perhatikan gambarnya. Dayu bertugas menjadi pemimpin barisan. Dayu dan teman-teman berbaris dengan rapi. Mereka mengatur barisan agar setiap orang memiliki ruang yang cukup untuk bergerak. Dayu meminta teman-teman melakukan gerakan berputar seperti tertiup angin. Gerakan harus tetap seimbang tanpa terjatuh. Perhatikanlah gerakan yang pertama. Nah, anak-anak bisa memperhatikan gerakannya dari posisi sial Lalu lihat bagaimana posisi tangan, bagaimana posisi kaki, lalu selanjutnya bagaimana posisi badan. Apakah dia diputar ke kanan dan ke kiri atau kita ulangi kembali lagi gerakannya. Nah, gerakan yang kedua coba perhatikan. Lalu perhatikan lagi anak-anak gerakan yang ketiga. Nah, perhatikan kembali gerakan yang keempat. Nah, ini nanti boleh anak-anak lakukan di rumah agar kamu juga tetap sehat di rumah. Karena kalau biasanya di sekolah kita ada senam pagi dan juga ada olahraga. Maka kamu bisa menggantinya dengan kegiatan gerakan tersebut. Anak-anak, untuk
mengakhiri pembelajaran kita, marilah kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, kami telah selesai belajar, kiranya Tuhan berkatilah pembelajaran kami. Ya Tuhan, lindungilah kami Tuhan, sertailah kami dalam menjalankan segala aktivitas kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.